Salve my friends, welcome back into my channel. Teiterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Ada satu video yang judulnya menggembirakan atau menggemparkan ya. Sebuah video dari Biblicos Center, BBC. Biblicos Center ya. Biblicos Biblical Center. Ya, dari Dr. Yonathan Purnomo. Dan judulnya cukup clickbait ya. Penemuan terbaru Dr. Yonathan yang mengguncang iman Kristen. Iya, iman Kristen Indonesia maksudnya. Iya, dalam hal ini Protestan memang sedikit terguncang ya dengan adanya Dr. Yonathan Purnomo. Dan saya akan menunjukkan bahwa posisi Katolik, temuan-temuan Dr. Yonathan justru membuktikan posisi Katolik. Dan ya, Dr. Yonathan juga kita tahu dia bukan seorang dari gereja Katolik, sehingga dia tidak berani menyebut gereja Katolik. Karena dengan menyebut gereja Katolik berarti dia harus ya melepaskan entah dia non Protestan man dia saya tidak kenal, tapi saya lebih menyasar pada gagasan yang sangat cocok, atau ya kata orang cocok banget dengan Katolik, meskipun ada beberapa hal. Nah, tujuan saya membuat penjelasan singkat ini adalah menunjukkan di mana kesesuaian Dr. Purnomo dan apa yang masih kurang, dan itu hanya bisa ditemukan di dalam gereja Katolik. Vamonos ya. Jadi kami atau kita saat gramatika menjadi iman, mengapa Katolik punya kunci jawaban? Nah, ketika sebuah kata bisa mengubah teologi. Jadi saudara-saudariku, pernahkah Anda berpikir satu kata kecil dalam kitab suci bisa mengubah arah pemahaman iman? Inilah yang terjadi ketika pembicara dari Biblicos, Dr. Yonathan, mengangkat isu terjemahan Yohanes bab 1 ayat 14. Diam di antara kita, versi LAI, versus diam di antara kami, versi Biblicos. Sekilas tampak sepele, tapi dampaknya sangat besar ya. Diam di antara kita, LAI, versus diam di antara kami, versi Biblicos. Dan menariknya, sebagian besar yang ia katakan sangat-sangat dekat dengan posisi Katolik. Namun tetap ada hal-hal yang harus dilengkapi agar kebenaran tidak berhenti hanya pada analisis linguistik. Nah, ada titik temu dengan Katolik. Salut untuk pembicara Biblicos, Dr. Yonathan. Yang pertama, gereja sebagai penentu kanon. Beliau menegaskan Alkitab bukan milik individu atau lembaga belakangan, tetapi hasil kanonisasi gereja. Ini sangat-sangat Katolik. Konsili Hippo 393 dan Kartago 393 yang dia sebut, itu adalah konsili gereja Katolik. Yang kedua, jangan biarkan keyakinan mengalahkan kebenaran. Analogi tabib Hatwa yang membutakan warga karena fanatisme itu luar biasa ya. Katolik pun percaya iman harus selaras dengan akal budi, fides et ratio. Ya, Santo Yohanes Paulus II dalam ensikliknya Fides et Ratio menggambarkannya dengan sangat puitis. Iman dan akal budi itu seperti dua sayap yang menghantar kita menuju kebenaran. Yang ketiga, tradisi dan sejarah tekstual itu penting. Ia menyerang tafsir liar dan menekankan sejarah serta konteks bahasa. Ini Dr. Yonathan. Gereja Katolik sepakat, kitab suci hanya bisa dibaca benar dalam terang tradisi dan pengajaran gereja. Dei Verbum artikel 10. Tetapi ada yang harus ditegaskan, saudara-saudari. Disinilah Katolik melengkapi kajian dari Biblicos. Analisis filosofis itu, analisis filosofis dan filologi itu beda ya. Filologi itu tentang bahasa-bahasa kuno, teks-teks kuno. Analisis filologis itu penting, tapi kitab suci bukan sekedar teks mati yang menunggu dikuak oleh grammar Yunani, bukannya. Iman Katolik itu bukan gramatika yang diselamatkan, tetapi sabda yang hidup. Pembicara Dr. Yonathan benar soal kami versus kita, tapi Katolik menambahkan seperti ini. Makna sejati Yohanes bab 1 ayat 14 bukan sekedar soal pronoun ya,
soal kata ganti orang, tetapi soal misteri inkarnasi yang diimani, dirayakan dalam liturgi, dan diajarkan oleh magisterium. Gereja bukan cuma penerjemah, tapi penafsir yang sah. Ya, pembicara mengklaim netralitas akademik, padahal arah penjelasannya jelas syarat teologi, bahkan sentil Protestan. Katolik justru jujur. Tanpa magisterium, setiap kajian akan jatuh ke tafsir privat. Dan kebenaran iman tidak hanya soal bahasa, tetapi soal siapa yang memiliki otoritas. Katolik berani mengatakan gereja yang memberi Alkitab kepada dunia. Gereja yang memberi Alkitab kepada dunia. Tanpa gereja, siapa yang menentukan mana kitab suci, mana bukan? Apakah grammar bisa menentukan Tritunggal? Tentu saja tidak, bukan. Nah, ini sentilan untuk Biblios, Biblical Center. Hebat, tapi masih ada harus ditambahkan. Salut atas riset dan data. 75 kali prostonteon di Perjanjian Lama, analisis kopula, dan lain-lain. Menarik. Tetapi terlalu akademis sehingga terjebak dalam logika. Jika salah kata, salah iman. Padahal iman tidak pernah berdiri di atas kata tunggal, tetapi atas tradisi apostolik yang hidup. Kemudian masih kurang mengaitkan teks dengan liturgi. Ini pentingnya. Gereja Katolik melihat Yohanes 1 itu bukan sekedar ayat, tapi prolog yang dibacakan dalam misa Natal. Nah, ini orang Katolik yang ikut misa Natal tanggal 25 Desember pagi pasti tahu kan? En arche en hologos. Meneguhkan iman bahwa firman sungguh diam di antara kami melalui Ekaristi. Kemudian kritik ke Protestan, oke, tapi kenapa berhenti di kembali ke teks asli? Mengapa tidak sekalian katakan kembali ke gereja yang melahirkan teks itu? Ini benar-benar naik sampai ke puncak kalau dikatakan kembali ke gereja yang melahirkan teks itu. Jadi Pak Yonatan masih gantung, ya, gantung di situ. Ya. Kenapa Katolik punya jawaban lengkap? Karena Katolik bukan hanya mengandalkan teks asli, ya, kami belajar Yunani dan Ibrani, tradisi rasuli, ya, sejak abad pertama, otoritas magisterium yang dijanjikan Kristus dalam Matius 16:18 dan Yohanes 16:13. Ketiga hal ini adalah pagar agar iman tidak liar. Sola Scriptura gagal, kajian akademik murni ilusi karena tidak pernah ada yang murni. Tanpa gereja, teks jadi buku mati yang diseret ke sana sini. Jadi sebagai penutup, kami atau kita? Jawabannya kami dan gereja. Karena kebenaran tidak pernah berdiri sendiri di atas grammar, tetapi berdiri kokoh dalam tubuh Kristus yang adalah gereja. Dan kalau Anda mau tahu siapa yang paling berhak bicara soal Yohanes bab 1 ayat 14, bukan LAI, bukan Biblios, apalagi tafsir Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Jawabannya Gereja Katolik. Dialah yang mengajarkan, merayakan, dan menjaga sabda, bukan di ruang Zoom, tapi di altar Ekaristi sejak abad pertama. Nah, ini untuk teman-teman followers atau penonton yang dari Protestan. Kalau Anda percaya Alkitab, Anda percaya keputusan Gereja Katolik. Kalau Anda percaya teks Yunani, jangan lupakan siapa yang menjaganya 2000 tahun. Gitu ya.